Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunduki dan ditakuti. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang menciptakan, memiliki, menyiapkan segala kebutuhan, mengawasi dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Dialah zat yang maha mulia, yang maha perkasa, maha kuat, maha adil, maha pengasih dan maha penyayang, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dia zat yang selalu menggantungkan nikmat makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk roda kehidupan dunia ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Siapapun yang mengikutinya pasti akan mendapatkan tuntunan hidup, tahu mana halal dan haram yang diinginkan oleh Sang Pencipta, yang diperintah dan yang dilarang. Dan pada saat meninggal ia pasti akan masuk ke dalam surga, dan semua yang mendurhakainya maka pasti akan sesak dadanya, tidak tahu mana halal dan haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya menjadi penutup para nabi dan rasul, dan juga menobatkannya menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Dan juga Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Berbahagialah kita menjadi pengikutnya yang setia, yang selalu mengatakan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudaraku, tidak terasa sudah sekian belas bahasan kita berhubungan dengan sahabat. Dan semoga saja bahasan-bahasan ini Allah ikhlaskan niat kita sehingga menjadi tambahan di timbangan amal kita hari kiamat, baik saya yang mengisi materi ataupun teman-teman yang hadir. Dan saya sangat mendukung kalau ada teman-teman yang mengikuti di web resmi di www.khalidbasanama.com. Kemudian kalau nonton di YouTube diberikan dukungannya dengan like, juga bisa berlangganan dan di-share, disebarkan di siapapun yang antum kenali, mungkin bisa bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, dan berikanlah tanggapan positif. Karena cukup banyak yang mengunjungi di YouTube sampai jutaan orang, Masya Allah, tetapi tidak memberikan dukungannya, tidak memberikan acungan jempol like yang ada di situ. Dan saya sangat mendukung untuk disebarluaskan tentu saja, karena kebaikan buat saya untuk mendapatkan amal jariah, dan kebaikan buat antum sekalian juga untuk mendapatkan amal jariah sama, walaupun antum tidak menyampaikan materinya. Kemudian juga kita berharap semoga sahabat yang kita bahas ini sampai pada yang terakhir nanti, dan juga kita akan membahas ke depannya sahabiat setelah sahabat-sahabat ini tuntas insyaallah dengan izin Allah. Semoga bisa menjadi pelajaran dan kita jadikan sebagai mereka sebagai idola-idola kita, suri tauladan kita. Jadi jangan teman-teman sekalian hanya mengenang saja, hanya meramaikan majelis, tapi bagaimana kita menjadi figur-figur yang sedang kita bahas. Pada kesempatan sore ini semoga Allah berkahi, kita sedang membahas tokoh kita yang kalau tidak salah ke-14. Dia adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Zaid ibn Thabit ini namanya adalah Zaid ibn Thabit bin Dahhak bin Zaid. Zaid ibn Thabit bin Dahhak bin Zaid bin Luzan bin Amr Al-Qurash, tentunya ini dari Madinah beliau, Al-Madani. Kemudian beliau masuk Islam di umur yang sangat muda, kurang lebih 11 tahun pada saat itu. Ada sedikit kisah unik dari masuk Islamnya Zaid radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW atau pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau sempat mengizinkan kaum muslimin untuk berperang di perang Badr. Lalu Zaid pun setelah mengucapkan syahadat di tahun pertama hijrahnya Nabi SAW di Madinah, langsung ingin ikut berjihad di umur 11 tahun. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak mengizinkannya karena umurnya masih kecil. Maka Zaid pun sempat bersedih
dan dia juga kembali ke ibunya, dan ibunya pun ikut sedih. Kenapa anaknya nggak dibolehkan ikut berjihad dengan alasan masih kecil saja. Kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana seorang ibu yang luar biasa ini dengan anaknya dua-duanya bersedih karena tidak bisa ikut berjihad. Dan Nabi SAW memang tidak mengizinkan anak-anak yang masih belum balik untuk ikut berjihad. Sampai ulama memasukkan dalam bab fikih tentang masalah balik itu termasuk bagian, tentu sebagian ulama, tidak semua, syarat untuk pergi berjihad. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak diam. Pada saat dia melihat dirinya tidak bisa untuk masuk berjihad, ikut berjihad, maka beliau melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang akan kita bahas di dalam manaqib kita yang pertama, atau durus wal ibar. Saya akan mulai dengan membahas tentang pelajaran dan ibrah yang bisa diambil. Yang pertama adalah setiap muslim harus mencari dan melihat peluang-peluang emas untuk mendapatkan amal jariyah bagi dia di sisi agamanya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, waktu, kondisi fisik, tempat yang dia bisa maksimalkan. Saya kasih contoh untuk lebih jelas. Waktu Zaid bin Thabit dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut perang Badar karena umurnya yang masih kecil, maka beliau pun akhirnya mencari kira-kira apa sih potensi dirinya. Maka dia temukan dia adalah seorang yang sangat cerdas. Ciri khasnya Zaid radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa cerdasnya. Nanti akan kita jelaskan seperti apa sih kecerdasannya. Pada saat dia berpikir ke bakatnya dan kemampuannya, maka dia coba menawarkan hafalannya yang kuat kepada Nabi SAW. Zaid sempat menyampaikan kepada ibunya, dan ini kalau teman-teman yang pegang buku bisa lihat di halaman 91 penjelasan tentang masalah apa yang saya jelaskan sekarang. Maka Zaid menyampaikan kepada ibunya keinginannya yang kuat untuk mencari ilmu, dan ibunya pun segera menyampaikan kepada kaumnya, sukunya dari asli Madinah, tentang keinginan anaknya. Maka beberapa orang laki-laki dari kaumnya berangkat menemui Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit berkata, aku dibawa menghadap kepada Nabi SAW ketika beliau tiba di Madinah. Maka mereka berkata kepada beliau, maksudnya kaumnya berkata kepada Nabi SAW, kaumnya Zaid bin Thabit, wahai Rasulullah, ini seorang anak dari Bani Najjar. Najjar orang suku asli Madinah. Dia telah menghafal 17 surah dari Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Dalam hitungan baru beberapa waktu dia masuk Islam, umur 11 tahun dia sudah menghafal semua surah yang turun pada saat itu. Karena memang ini masih di awal-awal tahun Hijriah, belum sempurna 30 juz Al-Quran. Waktu itu memang masih kurang lebih 17 surah semuanya turun, dan semua dihafal oleh Zaid bin Thabit di umur 11 tahun. Zaid berkata, lalu aku membacakan Quran tersebut di hadapan Nabi SAW. Beliau pun mengaguminya. Maka beliau bersabda, wahai Zaid, pelajarilah tulisan orang-orang Yahudi, karena aku demi Allah tidak percaya kepada mereka atas suratku. Jadi Nabi SAW langsung menunjuk Zaid bin Thabit di umur 11 tahunnya itu, karena hafalannya yang kuat, untuk mempelajari bahasa orang Yahudi dan tulisannya. Zaid berkata, lalu aku mempelajarinya. Setengah bulan kemudian, 2 minggu saja, aku sudah menguasainya dengan baik, bahasa dan tulisan. Ini semua ya, ini bukan hal yang ringan. 2 minggu bisa menguasai semua yang berhubungan dengan bahasa Yahudi dan tulisan mereka, seperti orang Yahudi dia ngomong. Maka akulah yang menulis surat Rasulullah SAW jika beliau mengirim surat kepada mereka, pada orang-orang Yahudi. Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apakah engkau menguasai bahasa Suryani? Ini bahasanya orang-orang Yahudi. Aku menjawab, tidak. Ini riwayat lain ya. Lalu kata Nabi SAW, pelajarilah. Lalu Zaid mengatakan, aku pelajari dalam 17 hari. Jadi ada riwayat pertama tadi mengatakan 15 hari dan mengatakan 17 hari. Dalam riwayat lain juga, ini bisa dilihat semuanya tentu diriwayatkan Imam Ahmad oleh Hakim dengan sanad yang sahih riwayat-riwayat ini. Zaid bin Thabit juga berkata, Rasulullah SAW memintaku belajar bahasa orang-orang Yahudi. Ini riwayat lain lagi.
Beliau bersabda, sesungguhnya aku demi Allah tidak percaya kepada orang-orang Yahudi atas sebuah tulisan. Artinya kalau aku kirim dalam bahasa Arab, bisa mereka terjemahkan ke bahasa Ibria, ke bahasa mereka, ya bahasa Suryani tadi yang dibahasakan dengan nama lain, itu bisa saja diterjemahkan kepada kaum mereka dengan cara lain. Kalau kaumnya tidak mengerti bahasa Arab maka bisa ditipu. Maka aku sengaja ya menyuruh engkau hai Zaid untuk belajar bahasa Yahudi dan menulis surat dalam bahasa Yahudi sehingga mereka tidak bisa membolak-balikkan fakta itu. Zaid berkata, setengah bulan setelah itu aku telah menguasainya. Ketika aku menguasainya, setiap kali Nabi SAW menulis surat orang-orang Yahudi, maka akulah yang menulisnya. Jika mereka membalas, maka akulah yang membacakannya untuk beliau SAW. Dan ini sebuah hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama yang paling penting yang kita bisa ambil daripada majlis kita pada sore ini. Bagaimana setiap orang di antara kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kita hanya memiliki teman-teman sekalian detik yang sekarang. Antum ini, anda ini sedang melihat ke saya pun sedang melihat ke anda, dan ini nafas yang sedang kita hirup ini milik kita. Selebihnya kita nggak punya sama sekali. Tidak ada jaminan kita masih hidup 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, apalagi sehari ke depan. Tidak ada jaminan sama sekali. Sesuatu yang telah berlalu kalau memang baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, bertaubat kepada Allah. Tinggal bagaimana seorang muslim kalau dia masih bisa bernafas, yang dia cari adalah peluang apa yang merupakan bakat dalam dirinya untuk menjadi sesuatu yang dia khidmahkan buat agamanya. Apa saja. Mungkin setiap orang di antara kita punya potensi berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Kita misal lihat Abdullah bin Umar, nanti kita akan bahas dalam kehidupan beliau. Beliau melihat hampir semua amal saleh yang dikerjakan, semua sahabat kerjakan. Maka mereka coba mencari apa yang tidak umum dikerjakan orang. Yang Abdullah bin Umar lakukan adalah, beliau kalau mau sholat selalu keluar awal waktu, belum waktu sholat, keliling Madinah, semua rumah orang diketukin. Sholat, sebentar lagi waktu masuk, sholat, sebentar lagi, sambil ke masjid, tapi dia mutar. Ini enggak semua orang kerjakan. Dia menganggap ini celah yang saya bisa punya nilai plus di situ, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikerjakan sama dia. Sama kasus tadi tokoh kita Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau melihat jihad belum bisa, tapi saya punya kecerdasan, ditawarkanlah kepada Nabi SAW dan ternyata benar. Sisi yang lain teman-teman sekalian, setiap orang di antara kita cerdas. Jangan pernah merasa diri bodoh, kecuali memang dasarnya lahir dalam kondisi cacat. Kalau tidak, waktu kita sama semua 24 jam, otak kita sama komposisinya. Bahkan urat-urat sarafnya posisinya sama. Mata kita sama 2, telinga kita sama 2, tangan kita dan kaki kita sama 2. Kita juga punya jantung dan hati masing-masing 1. Kita punya kulit yang sama, ada kulit manusia, orang tahu ini manusia, kelihatan dari kulitnya. Mungkin yang beda adalah postur tubuh, paras wajah, warna kulit mungkin, tapi semua komposisi, waktu sama saja, makanan sama saja. Kenapa ada orang yang cerdas dan ada orang yang tidak cerdas? Permasalahannya orang yang cerdas mau mencerdaskan dirinya. Tidak ada orang yang tidak bisa menghafal teman-teman sekalian. Antum ini semua mampu menghafal, asal mau. Masalahnya kita tidak mau, atau kadang-kadang kita selalu dicekoki oleh syaitan perasaan takut. Kira-kira orang tidak menghafal Quran kenapa? Karena takut nanti kalau tidak bisa. Belum coba, belum hafal hadis. Oh nanti kalau hafal takut tidak bisa. Nanti bagaimana kalau lupa? Imam Haram aja lupa. Imam Haram dari kecil hafal. Sholat sudah sering ulangin tiap hari. Sholat bukankah biasa kadang-kadang masih salah, manusiawi. Tapi nggak ada orang lupa satu surah, kecuali kalau dia tidak ulangin sama sekali. Tapi orang lupa satu ayat, sambungannya, mungkin itu manusiawi. Tapi syaitan membuat manusia untuk tidak mau menghafal. Teman-teman sekalian, hafalan itu sangat baik. Hafalan itu sangat baik. Saya dulu dapat pelajaran luar biasa dari teman-teman dosen ya, teman-teman juga di kampus. Saya lihat teman-teman yang suka menghafal ilmu itu luar biasa. Sekarang pun di lapangan saya temukan mereka di lapangan dakwah itu biar tidak ada persiapan disuruh ceramah bisa. Beda dengan teman-teman yang dulunya malas, gak mau hafal, udahlah lulus pas-pasan di kelas. Kalau dia anggap dosennya kurang nyaman, suaranya kecil, tidur gitu kan.
Ada orang-orang kita dari Indonesia, teman-teman dulu begitu. Ada orang yang tidak berprestasi, mengejar apa yang diucapin coba dihafal, lupa diulangi gitu. Dan saya temukan memang teman-teman yang menghafal ini ternyata betul prestasinya sangat luar biasa, ilmunya, retorika cara bicaranya berbeda ya, wacananya terbuka menjadi luas. Jadi jangan pernah berhenti menghafal. Hafal apa saja. Antum kalau dikasih nomor telepon oleh seseorang, coba latih. Jangan biasakan sebentar, nanti takut saya lupa lalu diketik. Enggak. Coba berapa nomornya? Sekian. Ulangin 2 kali, 3 kali. Latih. Makin sering dilatih makin bagus. Kalau saya dulu temukan beberapa dosen dulu di Madinah mengajarkan kepada kami, dan saya pernah praktekin ya. Selain memang melatih biasa menghafal dan kita paksakan menghafal dan mengulanginya, apa saja kita coba hafal, itu sangat bagus. Otaknya akan terbiasa untuk itu. Sisi yang lain, mereka kalau di Madinah mengkonsumsi kismis. Saya pernah tanyakan kepada salah satu ayahnya dosen kami dulu. Ada seorang doktor di kuliah syariah, sering ajak kami mahasiswa Indonesia buka puasa di rumah beliau. Nah sering kadang-kadang kalau tiba menjelang buka puasa, di bulan Ramadan itu disiapkan makanan khusus, kemudian nanti kalau Isya dan sholat tarawih kami akan ke Masjid Nabawi. Maka saya temukan sendiri orang tua beliau dan menceritakan kepada kami bagaimana orang-orang Badui itu biasanya membuat anak-anaknya mengkonsumsi ya, kismis itu, dan pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar. Saya kadang-kadang dulu coba praktikin, saya juga tidak tahu sih seberapa besar pengaruhnya kepada jiwa saya, tapi pada diri saya. Tapi saya biasa kalau mau ujian, saya beli kismis sekilo, kemudian saya sering makan-makan gitu kan. Tapi saya rasakan memang Allahu a'lam, apakah memang karena saya paksakan diri, tentu pertama karunia dari Allah SWT ya, atau saya paksakan diri, atau memang ada juga pengaruh daripada itu. Tapi kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, ternyata berpengaruh. Dan saya lihat teman-teman, karena seringnya dulu saya paksakan diri menghafal, sampai saya lihat sendiri hasilnya. Apa yang mungkin kalau saya lagi ngomong sama teman-teman saya yang dulu sekolah pun, baik itu orang dari Indonesia atau orang dari tempat lain, saya bilang, masih ingat gak dulu pernah ada dosen bicara masalah ini? Mereka lupa. Kapan ya? Yang mana ya? Saya masih ingat tuh. Mungkin karena terbiasanya mau menghafal ya, terbiasanya mau menghafal itu penting sekali. Dan ini kita ambil pelajaran dari tokoh kita. Yang kedua adalah fadilah menuntut ilmu. Masuk dalamnya menghafal, menulis dan menguasai. Ada pepatah bahasa Arab berbunyi, al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam hati dan bukan di tulisan. Kita harus menyatukan 3 hal ya, pada belajar itu ya. Menghafalnya, menulisnya, dan menguasainya. Jadi ditulis, hafal, terus dikuasai itu apa yang sedang ditulis tuh. Itu sangat berpengaruh dan sangat ditekankan bagi semua penuntut ilmu. Jadi teman-teman jangan juga meninggalkan tulisan. Setelah hafal ada tulisan. Kenapa Al-Quran teman-teman sekalian kita disuruh hafal, tapi bagi penghafal Al-Quran pun disuruh untuk baca Al-Quran. Baca walaupun sudah hafal. Fadilah mengulangi hafalannya sendiri, fadilah melihat Al-Quran dengan mata sendiri. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan pertama pena, lalu menyuruh menulis dalam hadis Bukhari, gitu kan? Jelas. Kenapa perintah pertama di dalam Al-Quran, Iqra, suruh baca, ya. Baca, hafal, tulis, dan kuasai ilmu itu. Tidak ada teman-teman sekalian orang yang sibukkan diri dengan ilmu itu kemudian jadi bodoh. Gak ada. Ilmu membuat orang pintar. Kata ulama ada 5 hal yang bergabung di bawah ilmu. Pertama, hilang kebodohannya. Yang kedua, hilang keraguannya, ya. Yang ketiga, tertinggikan derajatnya. Yang keempat, harum namanya. Dan yang kelima, akan bertambah kaya dia. Orang punya ilmu itu terbuka semua. Terbuka semua. Maka jangan pernah teman-teman sekali membatasi diri dengan ilmu, terutama dengan hafalan. Kita akan dengarkan ini fadilah atau ini ibrah yang kedua adalah masalah menuntut ilmu. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit, tokoh kita yang sedang kita bahas ini, sibukkan dirinya sepanjang hidupnya ilmu. Dan karena luar biasanya cintanya dengan ilmu agama ini sampai dia menguasai Al-Quran, menguasai sunnah Nabi. Dan mungkin teman-teman kebanyakan di dalam majelis ilmu, kalaupun dia tahu namanya, kalau ditanya siapa yang lebih dikenal, Abdullah bin Umar atau Zaid bin Thabit, umumnya orang banyak mengenal Abdullah bin Umar.
Padahal sahabat sepakat Abdullah bin Umar datang setelah Zaid bin Thabit. Bahkan ada sebuah ilmu nanti akan kita sebutkan di dalam durus wal ibar, kita pelajaran dan juga ibrah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita ini teman-teman sekalian. Ada sebuah ilmu namanya ilmu faraid. Itu induknya kembali kepada satu orang ini, ilmu tentang warisan. Karena cerdasnya ini nggak semua orang bisa menguasain. Tidak semua ulama pun menguasai ilmu faraid, ilmu warisan, sulit karena banyak hafalannya, tapi dia menghafalnya. Bahkan sebagian, nanti kita akan nukil, sebagian ulama salaf mengatakan kalau Zaid bin Thabit tidak menulis ini tentang ilmu faraid, maka pastinya akan hilang ilmu tersebut. Tapi nanti kita sebutkan. Baik teman-teman sekalian, menuntut ilmu adalah sebuah hal yang ditekankan dalam agama Islam. Tidak boleh kita tinggalkan. Majlis ilmu tidak boleh ditinggalkan, apapun alasannya. Kita dengarkan misal, diangkatnya derajat penuntut ilmu, seperti antum hadir di majlis ilmu ini, insya Allah termasuk dalamnya. Diangkatnya derajat orang yang berilmu, seperti misalnya surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Di sini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah cukup menyebutkan orang iman. Misal Allah mengangkat derajat orang beriman. Tapi kenapa orang menuntut ilmu sini seperti dipisahkan, seperti ada dua, orang beriman dan menuntut ilmu? Karena banyak orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada imannya tapi tidak berilmu. Ini kita akan lihat kualitas ibadahnya rendah sekali. Rendah. Biasanya mereka cuma masuk kategori abid namanya. Abid itu ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Dia suka sholat, dia suka ibadah, cinta dengan ibadah, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu dengan ilmu yang luas ya. Seperti misalnya pada saat dia masbuk. Saya lihat banyak orang masya Allah ke masjid sholat, gitu kan. Tapi yang kita temukan teman-teman sekalian, pada saat dia telat, banyak sekali tidak langsung takbir, ikut. Kalau sudah dapat imamnya, sudah ruku, sudah i'tidal, sami Allah liman hamidah, atau sujud, dia nggak langsung takbir, dia nggak ikut langsung. Kenapa dia nggak ikut? Ini karena ketidakfahaman. Dia suka ibadah tapi dia nggak tahu. Padahal kita disuruh oleh Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat berjamaah bersama imam, maka ikutilah apa yang dia kerjakan. Ruku, sujud, harus diikuti. Dan walaupun kita tidak dapat satu rakaat, tetap kita mendapatkan fadilah i'tidalnya, fadilah sujudnya, fadilah doa di antara dua sujud, gitu kan? Fadilah gerakan pindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kenapa tunggu teman-teman sekalian? Contoh, ada orang abid, suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu berbeda. Dia akan membuat iman yang dia miliki dalam mengerjakan ibadah itu dalam kondisi yang tepat. Mungkin banyak orang pada saat dia masuk masjid dia sholat sunnah. Begitu dia sholat sunnah, ada orang mau tepuk pundaknya untuk ikut berjamaah. Banyak orang nolak. Bahkan ada yang lucu memberikan isyarat supaya jangan ikut orang. Bagaimana bisa kasih isyarat sementara sholat nih? Nah itu. Kalau dia punya ilmu nggak ada masalah. Orang tepuk dia tetap sholat. Orang itu ikut berjamaah, dia mau niat wajib atau sunnah itu nggak ada masalah. Dianya tetap sholat. Dalilnya hadis Bukhari. Sudah pernah saya jelaskan ini. Kalau pernah ada sahabat yang telat sholat, kemudian Nabi SAW sudah bubar, sudah selesai lagi zikir. Orang ini masuk mau sholat sendiri. Kata Nabi SAW, sebentar. Siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Berdiri Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar menjadi imam. Tapi di sini hukumnya sudah sholat sunnah bagi Abu Bakar. Karena tadi sudah sholat wajib. Gitu kan? Berarti boleh. Orang lagi sholat sunnah, antum masuk ke masjid, lagi terawih. Antum belum sholat isya, telat. Ikut aja berjamaah sama imam. Dia niat terawih, antum niat wajib. Nggak ada masalah. Orang kalau punya ilmunya, lebih tenang dia beribadah kan? Tidak simpang siur. Jadi memang orang beriman bagus. Tapi kalau iman diikuti dengan ilmu, itu luar biasa. Iman mendongkrak kita ingin mau mengerjakan ibadah. Ilmu menuntun kita tata caranya. Jadi nggak boleh dibatasin. Makanya Allah bilang dalam Mujadilah tadi, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Orang yang tadi beriman tuh beribadah, tapi dia masih kurang ilmunya, Allah angkat juga derajatnya. Tapi ditambah ilmu, derajat tinggi yang sangat derajat yang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar jangan sampai meninggalkan ilmu.
Sebagaimana dalam firman-Nya surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatafakkaru ulul albab. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang belajar tuh? Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya yang memikirkan ini hanya orang-orang yang berakal. Masa beda teman-teman sekalian, antum yang hadir tiap hari kuliah, kalau kita bahasa sekarang pengajian juga bisa masuk dalamnya tiap hari, dengan orang yang tidak pernah ikut atau seminggu sekali saja, pastilah beda. Ragam informasi sudah sampai kepada dia. Ingat teman-teman, penemuan terakhir di otak kita ada urat saraf. Urat saraf itu kalau menampung 300 tahun film yang dibuat oleh manusia non-stop, itu masih nampung. Ada, setiap manusia kita ada punya itu. Makanya antum, apapun yang pernah terekam oleh mata, terdengar oleh kuping, kita masih bisa ingat. 10 tahun lalu kita mendatangi sebuah tempat, kemudian sekarang kita datang ke tempat yang sama melihatnya, kalau sudah pernah lihat sekali aja, kita ingat, oh kayaknya saya pernah kesini nih. Karena kuatnya sebenarnya otak manusia. Sayangnya kita tidak maksimalin teman-teman. Anda ini belum memaksimalkan otak yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Sampai para ilmuwan, saya kaget itu baca mereka mengatakan dengan semua teknologi yang manusia sudah miliki sekarang, itu potensi otak manusia yang dimaksimalkan baru 1/3. Belum semua. Belum semua. Allahu alam kalau otaknya manusia yang dimaksimalkan semua itu bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya. Tapi intinya teman-teman, malasnya orang untuk menghafal, malasnya orang untuk belajar, ini penyakit yang berbahaya. Jangan pernah batasi diri antum dengan ilmu, belajar terus. Walaupun kita tahu besok kita akan meninggal dunia, tetap belajar, maksimalkan ilmu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang berilmu, sehingga akhirnya dia tahu bagaimana berhubungan dengannya. Misal gini, kalau teman-teman yang hadir di sini ada yang kenal sama presiden, ada yang tidak kenal sama presiden, atau yang tidak punya hubungan sama presiden. Orang yang punya hubungan baik sama presiden, sering telepon-teleponan, sering ngomong, dikenal lah, gitu kan? Tentu lebih mudah untuk connect sama dia kalau ada apa-apa dengan orang yang belum, tidak punya hubungan, tidak punya koneksi sama presiden. Benar gak secara rasional gitu? Mana suaranya nih? Tidur apa nih? Tentu saja benar kan gitu. Orang yang terbiasa menuntut ilmu sehingga dia tahu bagaimana komunikasi dengan Tuhannya, dia seperti orang yang sudah terbiasa, sudah tahu linknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang tunduk, yang mengenal Allah, yang bisa membuka komunikasi dengan Allah secara langsung hanyalah para ulama. Ulama jamak daripada alim, dan alim adalah orang yang faham tentang halal haramnya Allah. Dimulai dari majelis ilmu, gitu kan? Belajar terus teman-teman sekalian. Selalu haus dengan ilmu. Jadikan target kita adalah haus ilmu. Karena ilmu sekali lagi tadi memberikan 5 manfaat luar biasa. Menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan, beragam macam hal, meninggikan derajatnya lah, mengharumkan namanya, meluaskan rezekinya. Banyak hal yang dia bisa dapatkan. Dan umumnya subhanallah orang-orang yang berilmu itu disukai ya. Kalau orang pintar itu, dari omongannya pintar, susunan kata-katanya, orang segan sama dia, orang suka. Dibandingkan orang dari cara omongannya sudah kelihatan, oh kualitasnya seperti ini nih. Kadang-kadang orang malas untuk dengerin. Karena memang itu penting, ilmu memang meninggikan derajat seseorang. Baik, itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ini masih fadilah menuntut ilmu ya. Fadilah menuntut ilmu. Nanti kita akan bahas ada fadilah menjadi seorang alim. Beda nanti. Ada orang hadir di majelis ilmu seperti ini tujuannya hanya untuk dengar, untuk dia pribadi. Ya udahlah, lupa ingat-ingat, itu lain. Ada orang yang mau jadi alim, belajar, nulis, hafal. Dia mau jadi seperti orang yang sedang bicara. Dia mau jadi seperti seorang alim ulama. Itu lain, ada fadilah sendiri nanti kita akan sebutkan ya. Ini tingkatan-tingkatannya. Kita sekarang masih bicara tentang fadilah menuntut ilmu, masuk dalam yang menghafal, menulis dan menguasainya. Tadi kita sudah baca beberapa ayat Al-Quran. Ada 3 ayat Al-Quran, surah Mujadilah ayat 11, surah Az-Zumar ayat 9, dan juga kita membaca tadi surah Fatir ayat 28.
Sekarang kita dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan, menuntut ilmu agama diwajibkan bagi setiap muslim. Orang yang menuntut ilmu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Artinya dia tahu bagaimana menuju ke surga, dan Allah juga akan mudahkan dia ke surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kata ulama hadis punya dua makna. Yang pertama adalah Allah mudahkan dia dengan ilmunya tahu apa-apa yang membawa dia ke surga dan apa-apa yang menyelamatkan dia dari neraka. Yang kedua adalah memang dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan memasukkan ke dalam surga. Kemudian dipastikan juga dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan siapa yang Allah mudahkan hatinya, terlapangkan untuk menuntut ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Terutama masalah agama ya. Karena menuntut ilmu agama wajib. Ilmu selain agama hukumnya sunnah. Antum di sini kalau ada profesinya dokter kah, insinyur kah, aparat kah, atau siapa saja ya, pejabat pemerintah, jangan pernah malu teman-teman untuk hadir di majelis ilmu ulama. Nggak ada ruginya. Karena menuntut ilmu dunia hukumnya sunnah muakkadah. Tapi nuntut agama begini wajib. Nggak bisa. Antum kalau nanti ditanya masalah sholat, oh ya Allah saya nggak tahu caranya, masuk neraka. Kamu kenapa nggak obatin orang? Allah tanya, ya saya nggak tahu ilmunya. Nggak apa-apa. Sunnah muakkadah. Memang nggak bisa, saya nggak ngerti. Tapi kalau sholat nggak bisa, harus belajar gitu. Kan itu. Jadi menuntut ilmu agama wajib, ilmu yang lainnya sunnah muakkadah. Siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah, dia belajar di majelis ilmu begini, ya. Kemudian dia menguasainya, dia menghafalnya, dan dia punya keinginan mau menyampaikan. Nanti ciri-ciri orang yang mau jadi seorang alim ulama, dia mau menyampaikan. Dia lihat kemungkaran di teman-temannya disampaikan. Dia punya grup dinasihatin orang kalau salah. Mulai dia sebarkan ceramah-ceramah. Ada keinginan mau menyampaikan. Kalau ditanya mulai dia jelaskan, tidak malu untuk menyampaikan. Mulai ada ilmu, tapi yang dia punya ilmunya yang dia bicara tentunya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Faqih itu faham. Fiqh itu adalah faham, memahami. Dia faham hukum-hukumnya. Kayak tadi saya kasih contoh sholat misalnya kan gitu. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak dan seterusnya. Mana yang baik, mana yang lebih afdal. Dia kejar yang lebih afdal dari waktunya, dari gerakannya, dari bacaannya. Kan beda. Ada orang teman-teman untuk ilmu, dia belajar sholat, dia udah tahu gerakannya, dia sudah tahu bacanya, sudah cukup. Akhi, ukhti, ada bacaan lain nih. Sudahlah cukup aja begini. Beda dengan orang yang, mana, bacaan mana nih? Coba lihat ada hadisnya nggak? Sahih nggak? Hafal. Divariasikan lagi. Al-Quran tidak selamanya berputar-putar inna atayna wal asri terus. Ya. Tapi dia terus coba hafal surah apa lagi, ayat apa lagi, terus gitu. Beda. Mulai dulu, nanti seperti bola salju, dia akan bergulir. Teman-teman harus mulai dulu. Selebihnya baru. Seperti antum lagi starter kendaraan, dimulai gas, nanti antum tinggal atur cepat lambatnya kan gitu. Mulai dulu. Kalau memang kita belum starter motor, menghayal mau jalan, tak bisa kan. Harus mulai dulu. Coba dulu, buka Quran, paksain, duduk hafal, buka buku hadis, dengarin ceramah. Tadi Ustadz itu bicara apa ya, coba ulangin. Diulangi lagi kembali. Oh dia ngomong ini tadi, oh ini ya, coba dicatat. Ya. Ada bahkan subhanallah saya temukan ada seorang ummahat pernah saya ceramah, jadi sementara ceramah ditulis sama dia semua. Terus langsung di forward sama dia di grupnya. Ini tadi penyampaian Ustaz Khalid, ayat Al-Quran di surah ini, hadisnya ini pelajaran hari ini. Dikirim. Rupanya dia nggak sengaja di forward ke saya kembali. Saya baca. Oh, Masya Allah ini saya pikir bagus sekali. Gitu. Luar biasa ini ilmu yang dia baru dapatkan, dia sebarin. Itu luar biasa. Asal memang antum sudah yakin sumbernya benar, kenapa tidak? Gitu kan? Kenapa tidak? Sebarin. Kenapa harus tunda? Kita nggak tahu umur masih ada besok atau enggak, ini kita nggak tahu. Gitu kan? Jangan ditunda. Baik, jadi kalau Allah mau kebaikan buat kita, Allah akan buat kita faham agama. Faham di sini maksudnya fiqh. Makanya dikatakan ahli fiqh itu adalah ahli yang faham agama. Tahu mana hukum, mana afdal, mana baik, mana lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk.
Ya, kapan dia harus ambil keputusan, kapan tidak ambil keputusan, itu karena fiqh. Ya, dia faham, dia belajar, dan cirinya orang-orang seperti ini tidak suka berdebat. Orang yang faqih itu tidak suka berdebat. Apa yang benar, udah dijalani sama dia. Udah. Dia bertanya kalau perlu, kalau enggak sudah. Yang penting dia sudah tahu dijalani. Ada dalil, saya sering sampaikan di majelis-majelis ilmu saya. Teman-teman sekalian, terutama sekarang teman-teman ikhwah dan akhwat yang lagi belajar, lagi semangat belajar agama, jangan terbawa dengan fitnah kosong ini. Sibuk dengan fitnah orang, fitnah ini, fitnah itu, apa yang lagi sebar gosip diikut-ikutin, apa ini? Hafal Quran akhi, ukhti, hafal hadis, hafal perkataan ulama, ambil manfaat. Dan saya sarankan jangan hadir di majelis orang kalau selalu ceritain orang lain. Kalau antum dari pertama masuk selalu dapatkan ilmu, itu didudukin, duduk majelis siapa saja yang kira-kira manfaat, dikasih ilmu, Al-Quran, hadis, cerita-cerita orang soleh, membuat kita keluar berubah. Sejam 2 jam duduk berubah jadi orang yang luar biasa. Mungkin kalau kita hitung persentasenya naik 70%, 80% kebaikan kita dari sebelumnya. Itu yang majelis ilmu sebenarnya. Orang yang faqih itu tidak suka berdebat teman-teman sekalian, karena memang debat itu adalah sesuatu yang buruk dalam agama, dipandang buruk. Kalau ada orang bertanya, dia butuh argumen dan kita jelaskan dalil, dia bisa terima karena lebih benar, silahkan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, sudahlah, ditinggalkan, gitu kan? Seperti itu cirinya. Baik, kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, kita tidak boleh hasut teman-teman, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Tapi kalau orang nuntut ilmu, orang alim, kita wajib cemburu. Cemburu positif, namanya ghibtah dalam bahasa Arab. Hasut itu, hasad, iri, dengki, itu semuanya buruk. Kecuali yang berhubungan dengan 2 keadaan orang, dan ini ulama mengatakan nama lainnya ghibtah. Ghibtah itu bedanya dengan, jadi cemburu, kan? Positif namanya ghibtah, cemburu yang buruk namanya hasad. Hasad haram, ghibtah boleh. Saya kasih contoh. Hasad itu teman-teman sekalian adalah iri dengki yang muncul dalam hati seseorang dengan berharap kelebihan yang ada pada orang yang sedang dia cemburui hilang. Misal dia punya kelebihan fisik, dia punya kelebihan ilmu, dia punya kelebihan harta, dia berharap itu hilang dari orang itu. Itu namanya hasad. Ini haram, nggak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena hasad akan membakar pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu. Hati-hati teman-teman. Kalau ghibtah beda, kita cemburu dengan seseorang yang punya kelebihan, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Seperti contoh, ada orang kaya, ya Allah, Masya Allah ya Allah, engkau memberikan kepada orang ini ya Allah, berikan juga kepada aku ya Allah. Boleh, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Allah berikan dia kepintaran, Allah berikan dia kelebihan apa saja, kita boleh. Boleh kita berharap kepada Allah diberikan seperti dia, tapi tidak berharap hilang nikmat itu darinya. Ini bedanya ya, jadi tipis sebenarnya. Nah, kalau ghibtah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, yang hadis ini sudah masyhur sebenarnya. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang hasud, cemburu, kecuali di 2 keadaan. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq. Seseorang yang Allah karunia kepadanya harta, lalu dia habiskan hartanya pada kebenaran. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, ya, dia habiskan, dia sedekahkan di siang dan malam hari. Sibuk dengan itu. Kalau ada orang yang antum melihat suka bersedekah, tuh cemburuin tuh. Kenapa kita tidak lakukan hal yang sama? Banyak orang begitu ya. Kadang-kadang saya sudah pernah ceritakan, jadi dia lihat saja, tonton orang bersedekah. Apa gunanya? Celengan masjid lewat, dilihat saja, tonton. Orang lain mampir, oh iya baik ya orang itu. Terus kamu bagaimana? Banyak orang gitu tonton, temannya bagi-bagi Quran, cuma ditonton. Bagus ya bagi Quran, ya terus kamu gimana? Banyak orang begitu, subhanallah. Saya pernah waktu itu umrah Ramadan dengan ayah saya berdua saja tentunya. Kemudian naik di bus ini teman-teman sekalian, saya tanya, kebetulan supirnya orang kita, orang Indonesia, Pak disiapin buka puasa nggak di bus? Dia bilang iya ada. Kebetulan saya tidak ikut travel, saya waktu itu ngurus sendiri di kedutaan visanya, jadi memang hotel segala makan kami siapin sendiri memang. Waktu itu sewa mobil bus lokal ya, dari Madinah ke Mekah. Berangkatnya habis asar, buka puasa di tengah jalan otomatis. Kata bapak yang bawa mobil, ada. Ini ada air dinginnya, ada tehnya, ada biskuit, ada kurma, segala macam hal disiapin. Baik Pak, Bapak nggak usah berhenti, biar saya yang siapin deh. Bilang gitu. Biar saya yang siapin. Bapak biar bawa jalan aja. Nanti kalau sudah azan mau istirahat silakan.
Baik. Saya berdirilah di depan mereka semua nih, ada 50 orang nih. Saya sibuk deh, taruh ini itu, kemudian saya bagi-bagiin. Setelah saya bagiin, tidak ada satu orang pun berdiri bantu saya. Semua cuma nonton gitu. Baiklah, saya bagi. Setelah saya bagi, saya duduk di kursi kembali. Di sebelah saya ada tentara kebetulan dari kota Dammam, satu kota di Saudi. Dia bilang, ya akhi, kalau semua orang Islam seperti anta ini, maka orang suka dengan Islam. Gitu. Saya balik ke dia, saya nggak ngomong ya. Saya balik ke dia, cuma saya bilang dalam hati saya, lalu kamu buat apa dari tadi? Apa gunanya cuma lihat saya? Coba apa gunanya? Manfaatnya apa? Ucapin itu ke saya pun, saya nggak butuhin itu. Untuk apa? Apa manfaatnya buat saya? Ada lagi di sebelah sana, guru sebelah orang Mesir tuh. Orang Mesir sama istri dia bilang juga, ya akhi ente panen pahala kita semua. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab ya. Saya lihat lagi orangnya cuma senyum saja. Dalam hati saya juga mengatakan, kenapa kau tidak cari pahala juga? Tinggal berdiri kok. Punya andil apa kek gitu kan? Kan bisa sebenarnya. Cuma banyak orang tidak mau. Penyakitnya satu, al-malas. Ini masalah besar ini. Malas berat. Padahal pahala besar. Membuka puasakan orang pahalanya besar. Kalau lagi buka puasa Ramadan, bagi-bagi minuman, masukin air mineral, pahala besar. Kenapa nggak dilakukan, gitu kan? Baik kalau antum malas mau jadi raja sama ratu, nggak mau bantu-bantu orang. Kalau duduk buka puasa di masjid, coba bagi, tukar tuh air mineral sama teman di sebelah. Nggak ada modalnya tuh. Nih ya, kamu dapat pahala saya dapat pahala kamu. Itu juga masih nggak mau. Coba penyakit apa kalau gitu? Alhamdulillah. Bawa pulang baik-baik gitu ya. Baik. Lalu kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah ini kata ulama bisa masuk sunnah, bisa masuk Al-Quran dan sunnah, bisa masuk Al-Quran dan sunnah dan berikut pemahamannya. Hikmah maknanya luas, gitu kan? Dan dia terus sibuk menggunakan buat dirinya dan mengajarkan kepada orang lain. Nah kalau ada orang begini, tiap hari taklim sibuk terus, antum wajar cemburu dengan dia. Minta kepada Allah bisa seperti dia atau lebih. Tapi ingat, jangan berharap nikmat itu hilang dari dia. Karena jadi haram. Tapi kalau kita tidak berharap nikmat itu hilang dari dia, malah pahala buat kita. Dan bukan mustahil Allah berikan. Sampai sini jelas ya? Baik. Selanjutnya, sabda Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathali gaithin asaba ardan." Perumpamaan aku diutusnya oleh Allah ini dari ilmu yang aku bawa dari Al-Quran dan Sunnah ini seperti hujan yang turun dan menimpa sebuah lokasi di bumi ini. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala. Ada di antara wilayah di daerah yang gersang itu, yang turun hujan, yang tanahnya memang dasarnya baik dan dia bisa menerima air, menampung air itu, maka tanda-tandanya adalah akan tumbuh ladang. Ya, al-kala itu ladang. Wal utbal kathir, begitu pula dengan wal ushbal kabir, wal ushbal kathir, maksudnya adalah rumput-rumputan yang banyak, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Ada juga di antara tanah itu biasanya, jadi ini kita bisa lihat kalau di satu lokasi, misalnya kita punya halaman, biasanya ada tanah yang tumbuh rumput, ada juga tanah yang membecek menjadi lumpur. Maka dia menampung air itu. Biasanya kalau tanah becek bisa lama. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, tanahnya jadi becek. Nah becek ini dia menampung air. Ini juga positif. Apa ini? Fanafa Allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqau wazar'u. Maka tanah-tanah seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala buat manusia bisa mendapatkan manfaat darinya. Mereka bisa minum darinya. Air itu kalau tertampung bisa diminum menjadi mata air misalnya. Lalu mereka juga bisa membagikan air itu dan mereka bisa bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tamsiku ma'an wa la tambutu kala'a. Dan ada di antara tanah-tanah itu yang keras, tandus,
dituang air sebanyak apapun, dia tidak bisa menampung air itu, mengalir air itu. Ada tanah, jenis tanah begitu. Biar kita siram sama air tetap aja kering dia. Maka akhirnya dia tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Falidzalika mathalu ma faquha fi dinillahi wa nafa'u ma ba'athani Allahu bihi. Perumpamaan tanah yang pertama adalah perumpamaan seperti orang yang telah belajar agama ini, memahaminya, yang dari agama Allah ini dipelajari dan difahami, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat yang besar dari apa yang telah Allah utuskan kepadaku yang dia ambil. Fa'alima wa 'allama, kemudian dia jadi faham dan dia mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan tanah yang kedua tadi yang tandus adalah perumpamaan seperti orang yang menganggap sombong, menganggap remeh ilmu. Majelis ilmu gini, ke masjid ngapain? Dengar ustadz, sudahlah. Nanti kalau sudah dekat bau tanah baru mau dengar ustadz, gitu kan? Ya, banyak orang gitu. Nanti kalau sudah tua, ustadz itu ladangnya adalah orang-orang tua yang sudah sakit parah. Kalau yang masih muda, yang 17 tahun, bukan masjid tempatnya. Nah, ini orang-orang seperti ini seperti tanah yang tandus. Kata Nabi SAW, dia tidak pernah melihatnya, sama tadi, tidak bisa menampung air, tidak bisa numbuhin ladang. Dan juga tidak bisa menerima hidayah dari Allah yang telah diutusku untuknya. Gitu. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, kalau semua penuntut ilmu dihitung seperti orang sedang jihad di jalan Allah. Antum tadi ini teman-teman sekalian keluar dari rumah ke sini ini jangan dianggap remeh. Ini bukan hanya sekedar mau datang dengerin ilmu, jadi faham, hilang kekhawatiran, diangkat derajat dan seterusnya. Juga dinilai pahala jihad sampai pulang lagi ke rumah. Hadisnya hasan. Kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia terhitung di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi tiap hari Anda bisa dapatkan pahala jihadnya asal keluar ke majelis ilmu. Satu hal yang luar biasa ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan orang yang sudah belajar suruh sampein, tidak boleh diam. Sudah belajar jelas dalilnya sampaikan teman-teman sekalian. Jangan hanya untuk didengar saja, jangan hanya untuk ditulis saja, tapi tulis, hafal, amalkan, kuasai lalu amalkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Ballighu anni walau ayah. Wahadithu an bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis Bukhari ya. Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Kalau sudah pernah dengar, sampaikan, jangan diam. Dan bicaralah tentang Bani Israel. Kalau ada orang Yahudi Nasrani bilang, di kitab kami, di Taurat, di Injil, Nabi Musa itu pernah begini dan pernah begitu. Kata Nabi SAW, boleh kalian ambil dari mereka, hadithu an Bani Israel, tentang Bani Israel Yahudi Nasrani, wala haraj, tidak ada larangan. Sebagian ulama mengatakan, tapi ada penjelasan setelahnya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maqdu minan nar. Tapi siapa yang dusta terhadapku secara sengaja, maka dia akan memilih tempatnya di neraka. Kata ulama hadis dua maknanya penutup hadis ini. Yang pertama adalah Bani Israel, kalaupun kita dengar apa yang sedang mereka sampaikan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Isa, atau nabi-nabi yang lain, harus dihubungkan dengan penyampaian Nabi Muhammad SAW. Kalau penyampaian mereka sesuai dengan penyampaian Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Tentu kita juga tidak menyalahkannya, kecuali jelas-jelas mereka menghina para nabi-nabi atau hukum-hukum syariat Allah sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW maksudnya. Dan makna yang kedua adalah siapa yang sengaja mengarang-arang mengatakan Rasulullah SAW bersabda tapi Nabi tidak bersabda, maka dipastikan masuk ke dalam api neraka kalau tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Baik, orang yang nuntut ilmu teman-teman sekalian, ini jaminan dari Nabi SAW. Orang yang menuntut ilmu, subhanallah, ada ilmu syar'i, dipastikan oleh Allah, oleh Nabi SAW akan dijaga kesehatan tubuhnya, diberikan cahaya wajahnya. Ya, kata para ulama, kalau laki-laki ditampankan, kalau perempuan dicantikkan oleh Allah. Ini makna hadis, nanti saya bacakan hadisnya. Dan juga Allah akan perbaiki akhlaknya, perilakunya. 3 hal, fisiknya sehat, paras wajahnya tampan atau cantik kalau dia laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala
akan memperbaiki perilaku-perilaku dan akhlaknya. Hadisnya hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a minni syai'an faballaga kama sami'ahu farubba muballigin aw'a min sami'. Naddara ini kalau kita kembali kepada kamus-kamus yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa hadis ya, itu naddara artinya ahsanallahu jismahu wa wajhahu wa akhlaqahu. Allah akan perindah tubuhnya, wajahnya dan juga akhlaknya. Ilmu, subhanallah. Jadi rupanya ilmu itu bisa berpengaruh. Orang kalau tidak punya ilmu itu berpengaruh kepada semua ini. Ini hal yang mendasar, ini hadis Nabi SAW. Naddara artinya Allah akan memperindah badannya, wajahnya dan juga akhlaknya. Setiap orang yang mendengarkan dariku sesuatu, lalu dia menyampaikan seperti apa yang dia dengarkan, persis lafadznya. Apa lafadz hadisnya? Begitu disampaikan. Makanya hafalan harus dikuatkan dengan tulisan. Kenapa banyak ulama menulis? Karena pengaruhnya tulisan penting. Kalau antum lupa, kembali kepada tulisan itu, kan gitu. Penting sekali untuk menulis. Jadi jangan sampai disia-siakan ya. Bisa saja kata beliau, kalau dia sampaikan dengan baik, maka bisa saja ada pendengar yang akan lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Kalau retorika yang digunakan bagus, maka bisa saja di antara yang hadir itu ternyata menangkap bagus, bisa saja retorikanya lebih bagus lagi dari penyampainya. Kata Nabi SAW, maka agama ini akan terjaga dengan cara seperti itu. Juga dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, Nabi SAW memastikan bahwasanya orang yang menjadi alim, pengajar, ulamanya, dan muta'allim, penuntut ilmunya, dua-duanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan, ketentraman ya. Kata Nabi SAW riwayat Tirmidzi hadis hasan, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'allima. Dunia ini semua terlaknat, diangkat berkahnya, kebahagiaannya hilang. Kalau makan nggak cukup, kalau tidur nggak cukup, apa saja semuanya serba masalah buat dia. Semua urusan dunia ini sifatnya seperti itu, mal'una, diangkat berkahnya, mal'un ma fiha, dan juga makhluk yang ada di dalamnya sama. Mereka pun secara pribadi akan sering ada penyakit lah, akan sering ada kekurangan lah, selalu ada masalah, keluhan terus dunianya dan penduduknya. Illa dzikrullahi ta'ala, kecuali kalau berzikir kepada Allah. Lalu dikatakan wa ma walahu, dan apa yang mendukung itu, yang mendukung zikrullah, majlis ilmu, baca Quran, sholat, semualah. Wa aliman au muta'alliman, atau seorang alim ulama yang mengajar ataupun muta'allima. Jadi teman-teman, ini yang sedang kita duduk sekarang di majlis ilmu ini, demi Allah ini majlis yang paling mulia di muka bumi. Wallah tidak ada yang lebih mulia daripada ini teman-teman sekalian. Rugi antum kalau pilih majelis yang lain. Majelis ilmu ya, ini saya maksudkan adalah dibedain dengan orang ke diskotik, ke bar, ke pinggir pantai, rekreasi. Apa manfaatnya itu? Itu masa lalu. Kalau dulu begitu ya, sekarang sudah bukan begitu. Masuk mall penting saja. Kalau ada penting, ada darurat, masuk. Bukan tiap hari jadi jangan tempat rekreasi. Enggak. Ilmu ke ilmu, ilmu ke ilmu. Ingat, derajat diangkat nih. Jadi pintar. Diperbaiki akhlaknya, fisiknya, wajahnya. Banyak janji-janjinya Allah SWT. Lalu untuk apa pilih selain majelis ilmu teman-teman? Saya sudah pernah sampaikan, Imam Nawawi sampai punya 13 majelis ilmu dalam satu hari. Di 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda. Bayangin. Kayak gini antum hadir majelis sahabat nih. Nanti ada siapa, ustaz siapa lagi sampai apa, siapa lagi. Terus 13 ilmu, 13 kitab, sampai habis kitab dipelajari. Jadi bersamaan dalam 5-6 tahun ke depan habis semua 13 kitab tuh. Bayangkan, luar biasa. Dan ini salah satu teman-teman sekalian alasan saya pribadi ya. Teman-teman dai yang lain Allahu a'lam mungkin punya ijtihad, tapi kalau saya pribadi punya upaya, kalau diikutin di web atau di YouTube itu memang sengaja saya coba buka sistematis. Jadi kajian kitab. Mungkin sekarang sudah 7 atau 8 kitab. Kita sudah ada bahasan kitab Minhajul Muslim, ada bahasan kitab Kabair, Imam Adz-Dzahabi dosa-dosa besar, tadi Syekh Abu Bakar Jazari yang pertama, kemudian ada
kitab Bulughul Maram, kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian ada kitab Mahkota Pengantin, ada Pembatal Keislaman, Nawaqidul Iman, ada banyak ya. Ini juga ada serial Sahabat, ya. Ada mungkin 7 atau 8 judul buku. Dan insya Allah saya akan terus coba itu, karena target saya melihat teman-teman sekalian banyak sekali majelis taklim. Kita ini tidak kurang majelis taklim di Indonesia. Majelis taklim penuh. Hampir di setiap RT ada majelis taklimnya. Tapi sayangnya anggota majelis taklim ini kita temukan 10 tahun sudah dibentuk, bahkan 20 tahun sama saja. Ibu-ibunya tetap pakai jilbab yang seperti itu, bapak-bapaknya tetap masih merokok depan majelis taklim, kukunya masih panjang, masih banyak hal. Azan cuma didengar 2 orang saja, imam sama makmumnya, gitu kan. Jadi nggak ada perubahan. Sekarang coba, saya pribadi coba mengemas supaya ini jadi kelas, seperti orang lagi kuliah, kajian buku. Bahkan saya selalu tekankan kalau saya diundang ke luar negeri sama beberapa orang-orang kita di Indonesia, saya bilang, coba Bapak Ibu sekalian beli bukunya, pesan dari Indonesia, beli, duduk, dengarin tuh, ikutin, memang harus lowongin waktu, gitu kan? Tidak bisa enggak. Kata Urwa kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, belajarlah ilmu, terutama tentang Allah, dan berikan haknya. Harus ada haknya, harus Bapak Ibu datang duduk, harus. Nggak bisa cuma dijadikan nomor 2, nggak bisa. Karena ilmu adalah makanan ruh, sebagaimana nasi, kue, air putih, sirup, teh itu adalah makanan jasad. Ada orang jasadnya besar, ruhnya kempes, krempeng, kecil, kan itu. Sedikit ada panggilan jihad, lari sembunyi, gitu. Ada juga orang ruhnya kuat, jasadnya juga kelemah, karena dia pikir pemahamannya salah, ilmunya kurang. Saya kan toh juga mau mati, nggak usah deh makan sehari ya setengah piring aja. Lapar nggak apa-apa, tahan. Kenapa tahan? Lapar kan sinyal dari Allah untuk makan. Yang penting jangan berlebihan, kan gitu. Jadi harus punya ilmu juga. Yang sehat adalah dua-duanya, kekar, kuat, sehat. Nah itu jasadnya kuat, ruhnya juga kuat. Nah makanan jasad sudah jelas, kita sudah tahu semua. Makanan, minuman, ada makanan kue, segala macam yang kita biasa tiap hari programin, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Makanannya ruh, ilmu. Itu makanannya itu harus dikasih makan supaya nggak kurus. Makanya antum sekarang duduk di sini biar nggak minum air, biar nggak makan, tetap terasa enak, nyaman karena ilmu. Ruhnya sedang terisi nih. Dia yang lagi konsumsi sekarang, bertukar ya dengan jasad. Dan itu kalau berimbang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim ini, kalau berita gembira, siapapun yang belajar ilmu kemudian dia sebarkan, dia akan dapat pahala orang yang menerimanya. Apa sulitnya teman-teman share? Tapi tolong satu hal ya, share sesuatu yang ilmu bermanfaat. Kalau antum merasa sedikit tidak bermanfaat atau ragu bukan ilmu, jangan dikirim. Tapi kalau sudah pasti ilmu, baru. Kalau gosipin orang, tuduhan orang, ini segala itu nggak usah lah. Karena kata Nabi SAW, manda'a, riwayat Imam Muslim, manda'a ila huda, kana lahu minal ajri mithl ujuri man tabi'ahu, la yanqus dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memanggil, berdakwah, menyampaikan pada petunjuk yang Allah telah turunkan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengerjakan itu. Jadi kalau kita sampaikan orang tentang sholat, maka kita akan dapat pahala, kita dapat pahala sholat, dia juga dapat pahala sholat, tapi kita diberikan nilai pahala seperti pahala dia. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Imam Muslim. Kalau salah satu yang membuat amal jariah kita tetap berjalan adalah ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, sadaqatun jariyah wa ilmu yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus semua sumber pahalanya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, sesuatu yang bermanfaat terus, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang kita bahas di sini. Punya ilmu yang kita sampaikan, atau anak saleh yang mendoakannya. Juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau akan menembus benteng Khaybar, fa wallahi la in yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Ketahuilah wahai Ali, jadi hadisnya panjang tapi bunyinya begini, hai Ali, sekarang kau maju, tembuslah benteng Khaybar itu dengan izin Allah, tapi majukan pasukanmu dengan sangat tenang,
Tawarkan mereka Islam dulu. Kalau mereka nolak baru bayar jizyah upeti. Kalau mereka nolak baru kemudian kamu ya perangi mereka. Ingatlah Ali, kalau seandainya ada orang dapat hidayah, petunjuk, ya, Allah berikan dia dapat hidayah di tanganmu, kau akan lebih gembira daripada nikmat terbesar yang kau miliki di dunia ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, itu tadi adalah fadilah menuntut ilmu ya. Kita masuk sekarang fadilah seorang alim. Kalau antum terus nuntut ilmu, sibuk terus setiap hari majelis ilmu, dengarin majelis ilmu, hadirin majelis ilmu terus, lama-lama kan antum jadi faham kan? Lama-lama jadi faham, mau tidak mau terdongkrak untuk lebih tahu dari sebelumnya, pasti ada prestasi gitu ya. Baik, kalau kita terus mempelajari, apalagi memang niatnya mau menjadi seorang alim, maka Allah akan berkah itu. Nah, menjadi seorang alim teman-teman sekalian adalah apa yang antum pelajari itu dihafal, memang tahu, jadi setiap saat kalau ditanya bisa jawab gitu kan. Maka ini punya fadilah sendiri. Dimulai dengan, saya susun di sini sebenarnya fadilah orang yang menjadi ahli Al-Quran, dan yang paling penting dalam memulai ilmu adalah menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Jadi antum sampai hadir majelis ilmu sambil hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafal maksimal mungkin. Pokoknya setiap hari harus ada ayat yang dihafal baru. Jangan lewatin hari kecuali antum sudah hafal. Satu hari satu ayat nggak masalah. Berarti antum punya 6.000 hari untuk menghafalnya. Tapi kalau antum pakai 10 ayat maka lebih ringkas lagi dan seterusnya. Tapi jangan lewatin satu hari kecuali ada hafalan. Harus hafal lagi satu ayat. Tidak boleh lewatkan gitu. Ahli Quran punya kedudukan sendiri. Kalau ada ahli ilm, orang yang berilmu, tapi dia tidak hafal Quran, dengan orang yang ahli ilmu tapi hafal Quran, yang ahli Al-Quran lebih didahulukan dalam imam. Dan imam adalah simbol kedekatan seorang hamba sama Allah. Karena imam itu harus orang yang terbaik. Dia yang berbicara sama Allah, mendampingi kita semua. Makanya dia yang baca Al-Fatih, kita cuma bilang amin. Kan gitu. Dia yang takbir Allah Akbar, semua harus ikut. Karena dianggap dia orang yang paling dekat sama Allah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kalau ada pun orang yang mau jadi imam, maka haruslah di satu kaum orang yang paling pintar membaca Al-Quran. Di sini makna lainnya adalah menghafalnya. Fa in kana fi qira'atin sawa fa'lamhum bis sunnah. Kalau mereka sudah sama-sama tahu Al-Quran, bacaannya dan hafalannya, maka didahulukan orang yang paling faham sunnah, paling banyak hafalan hadis-hadis. Fa in kana fi sunnati sawa, kalau mereka sama lagi derajatnya di sunnah, sama-sama hafalannya banyak, fa aqdamuhum hijrah. Orang yang paling pertama hijrah. Ini kalau di zaman sahabat yang hijrah dari Mekah. Kalau kita mungkin lebih duluan sadar, mungkin kalau dulunya pernah buruk, nah ini taubat 5 tahun lalu, yang satu 7 tahun lalu, yang 7 tahun yang lalu itu yang didahulukan. Kalau sama-sama Al-Qur'annya dan hadisnya. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau seandainya sama juga hijrahnya, maka dicari yang paling tua umurnya. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala tikrimatihi illa biidni. Dan tidak boleh seseorang laki-laki menjadi imam di kekuasaan seseorang kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh dia duduk di tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu. Jadi maksudnya adalah, kalau misalnya saya datang ke sebuah masjid, saya imam di masjid A, kemudian satu waktu saya main ke sebuah masjid yang lain dan ada teman saya imam di situ, nggak boleh saya jadi imam langsung. Mungkin karena saya anggap oh imam yang situ murid saya, itu nggak bisa, karena situ sudah kekuasaannya dia. Maka harus didahulukan, walaupun dalam masalah ini bacaannya lebih rendah, hafalannya lebih sedikit, tetap yang di situ harus jadi imam. Sama dengan pemimpin ya, presiden misalnya, gitu kan, atau panglima perang, harus tetap jadi imam. Makanya waktu Amr bin As menjadi pemimpin perang yang diutus ya, pada saat itu oleh Nabi SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang luar biasa, lebih alim daripada Amr bin As jauh. Tapi waktu dia masuk di pasukan, karena dia adalah di bawah naungan Amr, maka dia Amr jadi imamnya, yang lainnya di belakang. Ini kalau ada kekuasaan, ini kan, kalau ada kekuasaan. Dan dikatakan tidak boleh duduk di sebuah tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu. Misal antum datang ke rumah orang, kalau bertamu adabnya tanya, maaf saya duduk di mana? Tanya. Jangan menyelonong duduk langsung di sofanya orang gitu.
Karena bisa saja kursi itu khusus tuan rumahnya, jadi kalau dia terima tamu dari situ, itu nggak boleh duduk di situ, dilarang. Nah, dilarang. Ini termasuk adabnya. Ini kata Nabi SAW, jangan seseorang duduk di tempat duduk yang memang dasarnya terkenal untuk orang itu. Tapi saksi bahasan kita adalah orang yang memiliki Al-Quran. Hadis riwayat Muslim yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dulu Nabi SAW kalau sudah iqamah salat, maka beliau mengusap pundak-pundak kami, ya, atau merabah pundak-pundak kami sambil berkata sebelum salat, istawu, luruskan, wala takhtalifu, jangan berselisih, jangan satu sama yang lain merasa tidak mau tersentuh pundaknya, nggak mau tersentuh kakinya. Memang sunnahnya Nabi begitu harusnya. Maka pasti hati kalian pun akan berselisih, dan harus orang yang di belakangku, ya, menjadi makmum di belakangku adalah orang yang paling pintar di antara kalian. Ulul ahlam dan nuha ini adalah orang, kata ulama hadis, adalah orang yang paling faham Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian datang setelahnya. Jadi maaf teman-teman sekalian, kalau ada imam lagi sholat, jangan antum berada di belakang imam kalau masih ada orang yang kira-kira lebih pantas di situ untuk menggantikan imam. Jadi jangan sampai ini, ya, kalau pilih ke kanan saf pertama, kalau sudah penuh baru ke kiri saf pertama, karena membangun saf kan dari belakang imam ke kanannya, ya, ke kanan imam. Maka ini harus dipelajari. Ini banyak orang tidak paham nih, nyerobot aja main masuk gitu kan. Padahal sebenarnya di belakang imam itu harus orang yang siap. Kalau imamnya batal wudu, meninggal tiba-tiba, maka dia akan jadi penggantinya. Kita lihat di sini bahwasanya Nabi SAW mendahulukan orang yang semua sahabat alim, faham agama. Mayoritas yang hadir di situ gitu kan, mayoritasnya tentu saya bilang. Maka tetap Nabi SAW mendahulukan orang yang punya Al-Quran. Dalam hadis Bukhari, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabi SAW kana yajma' bainar rajulaini minal katla Uhudin, yakni fil qabr, thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran, fa idza ushira lahu faqaddama fil lahad. Bahwasanya Nabi SAW pada saat mengumpulkan jenazah sahabat yang mati syahid di Uhud, beliau menggabungkan dua orang dalam satu lahat. Lalu beliau bertanya, siapa di antara keduanya ini yang lebih menguasai Al-Quran, hafalan dan bacaan? Kalau ditunjuk salah satunya, maka beliau menyuruh yang punya kelebihan itu didepankan, yang tersandar di lahat adalah dia, temannya di belakangnya, kalaupun satu lahat berdua gitu kan. Jadi orang Al-Quran ini didahulukan. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Tentu kita sudah sebutkan durus wal ibar, ini durus ibar yang ketiga. Yang pertama tadi, seorang muslim harus mencari peluang-peluang yang bisa menjadi amal jariah buat dia. Yang kedua, fadilah menuntut ilmu, hafalan, tulisan, dan juga menguasainya. Yang ketiga, fadilah ulama. Tapi ini poin ketiga ada dua bahasan, ada dua sub bahasan. Yang pertama ahli Al-Quran. Kalau bergabung antara Al-Quran dengan ilm, itu adalah orang yang paling luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ulama secara umum, alim tapi tidak menghafal Al-Quran. Ini juga punya kedudukan, tetap punya kedudukan. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan. Kata beliau, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Perumpamaan seorang yang alim dengan yang abid. Alim adalah punya ilmu dan beribadah, abid adalah suka ibadah tapi tidak punya ilmu, nggak punya ilmu. Perumpamaan antara keduanya, alim sama abid, seperti perbedaan atau perumpamaan antara saya, kata Nabi SAW, dengan orang terbodoh di antara kalian, orang yang paling tidak faham agama. Tsumma qala, inna Allah wa malaikatu ahlus samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Ketahuilah bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya semuanya, penghuni dan penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memberikan salam, salawat, ya, kepada muallimin nas khair,
pada orang yang mengajarkan agama yang baik buat orang. Apa itu salawat? Kalau dari Allah, tambahan rahmat, ya, tambahan karunia, tambahan fasilitas kalau kita lebih tepatnya, gitu kan? Malaikat-malaikat dan seluruh makhluk yang lain berdoa kepada Allah agar rahmat itu ditambahkan. Ini hanya terjadi teman-teman sekalian kepada orang yang alim. Makanya harus menjadi target utama antum menjadi seorang alim. Itu target. Ini yang harus menjadi target utama, gitu kan? Selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan menuju ke surga. Wa innal malaika la tadau ajnihatiha li talabil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menebarkan, membuka sayapnya, melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang dia lakukan. Wa innal alima, sekarang kita masuk ke saksi bahasa kita, dan seorang alim yang mengajar mereka itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan seorang alim yang mengajar, yang antum harus jadikan sebagai target utama tadi, maka semua yang di langit dan semua yang di bumi sampai ikan-ikan yang ada di air semuanya beristighfar kepada Allah untuknya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan perumpamaan seorang alim dengan orang abid adalah seperti bulan yang sangat terang dibandingkan bintang-bintang yang sangat kecil. Maksudnya cahayanya ya, karena kalau besarnya tentu bintang lebih besar daripada bulan. Tapi seperti itulah. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itulah pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm wa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Nabi-nabi adalah utusan Allah, manusia yang paling layak dihormati, ditunduki, diikuti. Dan ulama adalah pewaris mereka. Dan sesungguhnya nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dari para ulama dia telah mengambil bagian yang paling besar dalam hidupnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan orang alim. Kalau orang alim mati teman-teman sekalian, itu luar biasa kesedihan bagi umat ya. Karena kalau dia mati, ilmunya mati bersamanya. Makanya orang sebelum dia mati harus belajar, ambil ilmunya. Dan seorang alim teman-teman sekalian, dia akan berbicara apa yang teringat. Makanya sebagai penuntut ilmu ada adabnya. Kita harus bertanya kalau tidak paham. Bertanya ini kalau tidak paham ya, kalau sudah paham sudah nggak usah tanya. Bertanya atau misalnya meminta dengan santun kepada para alim ulama ini untuk memberikan materi khusus misalnya, ya, nasihat, wasiat, gitu. Wasiatkan saya, nasihatin saya, saran anda seperti apa. Jadi coba minta sama mereka, karena kadang-kadang ada memang nasihat-nasihat yang disampaikan, subhanallah kita tidak tahu. Mungkin dia juga pada saat itu baru terlintas, Allah Azza wa Jalla mudahkan di benak dia, maka bisa bermanfaat buat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan merampasnya, tanda kutip ya, dengan paksa diambil dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah SWT mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usa juhala fasa'alu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sampai akhirnya kalau tidak ada lagi seorang alim menjelang hari kiamat nanti, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang jahil. Maka akhirnya mereka ditanya tentang hukum, mereka nggak ngerti, tapi mereka berikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan juga mereka menyesatkan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah diambil dari pelajaran Zaid bin Thabit ya, radhiyallahu anhu. Ini pelajaran yang luar biasa, karena nanti kita lihat histori hidupnya luar biasa orang ini, ahli ilmu, memang luar biasa. Sampai nanti banyak sahabat yang menanyakan fatwa kepada dia. Karena cerdasnya hafalannya, karena rajinnya menuntut ilmu, selalu bersama Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan Nabi SAW, selalu bersama dan selalu bertanya kalau tidak paham, lalu menyebarkan ilmu itu kepada para sahabat. Sampai para ulama mengatakan, di antara sahabat ada yang sahabat ini memanen pahala umat Islam, gitu kan? Karena mereka yang menerima wahyu dari Nabi SAW, lalu disebarkan kepada umat ini. Tapi di antara ulama ada yang panen pahala umat dan pahala sahabat. Mereka adalah golongan sahabat yang sibuk menuntut ilmu di zaman Nabi SAW.
Karena sahabat ada tingkatan-tingkatannya. Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang syahadat seperti untuk pembebasan kota Mekah, lalu kemudian pulang ke kaumnya. Nggak pernah ketemu lagi seumur hidup dengan Nabi SAW sampai mereka meninggal. Nah ini yang banyak, kelompok ini yang banyak kena pemurtadan, mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Ini ada seperti misalnya yang berhubungan dengan ikuti Musailam al-Kadzab, Aswad al-Unsi yang mengaku sebagai Nabi pada saat Nabi SAW meninggal. Ada golongan sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW kapan ada waktu, seperti di musim haji setahun sekali misalnya. Nabi SAW lagi haji ketemu, atau setahun sekali punya kesempatan datang ke Madinah, 2 tahun sekali.